tadi ada pertanyaan apakah LPS boleh mengeluarkan surat hutang atas namanya sendiri. Jadi ini memang sebetulnya bagian dari upaya LPS untuk mencari dana. Seperti diketahui, dana LPS ini kan berasal pertama dari premi yang dibayarkan oleh bank. Setiap tahun mereka bayar sebesar 0,2% dari rata-rata simpanan yang mereka miliki. Itu 0,2%. Kemudian yang kedua, tentu saja LPS juga bisa mendapatkan dana apabila dalam menangani bank gagal, dan kemudian kami jual banknya, ada yang mau, nah itu juga menjadi sumber dana. Yang ketiga, kami juga bisa mendapatkan dana dari pemerintah dalam hal kalau modal LPS itu di bawah 4 triliun. Dan yang terakhir, kami juga bisa mendapatkan dana dari pihak lain. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang LPS maupun di dalam Undang-Undang PPKSK sebetulnya. Namun perkataan pihak lainnya itu tadi kami ingin perjelas sekarang di dalam Perpu. Nah, di dalam Perpu ini nanti LPS bisa mengeluarkan surat utang sendiri, ya obligasi atas nama LPS, dan dijual ke para investor yang mau, yang tentu saja dengan menggunakan mekanisme pasar. Dan yang kedua, kami juga bisa mendapatkan hutang dari pemerintah yang tadi kami sampaikan, atau secara tidak langsung pemerintah menerbitkan SBN lalu dijual ke Bank Indonesia dan itu kemudian diserahkan ke LPS. Jadi ini dalam rangka menjaga agar betul-betul dana yang dimiliki oleh LPS itu cukup untuk melakukan tugas LPS baik di bidang penjaminan maupun di resolusi. Itu barangkali yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ibu Menkyu sudah online? Belum ya, jadi kalau belum, ada sedikit saya beri gambaran saja secara umum bahwa skenario 405,1 ini adalah stimulus yang diberikan agar kita tidak masuk di dalam skenario buruk. Jadi tentunya dalam kebijakan ini kita dorong pada APBNP skenario yang moderat. Nah, tentu pemerintah mempunyai tools yang lain, termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan yang terkait dengan recovery bond, di mana recovery bond itu juga sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan dan juga nanti dengan BI dan OJK, di mana kita bisa memberikan support kepada perbankan atau lembaga keuangan untuk bisa merestrukturisasi sektor realnya. Dengan demikian, ini nanti dan di dalam Perpu dimasukkan bahwa yang bisa subscribe di primary market itu bukan saja pihak lain, tetapi pihak perbankan, dalam hal ini BI, dan juga nanti pihak BUMN ataupun swasta bisa ikut mensupport di dalam recovery bond ini. Namun ini kita masih dalami dan ini masuk di dalam aturan yang ada di dalam Perpu. Pak Gubernur BI, silakan Pak, ditambahkan. Terima kasih yang tadi disampaikan Pak Menko, Pak Halim, itu berbagai hal-hal yang memang perlu nanti kita diskusikan rinciannya, skenario-skenarionya seperti apa, termasuk tadi juga dalam waktu dekat saya sama Bu Menteri Keuangan akan ketemu, merencanakan nanti bagaimana Bu Menteri Keuangan, Kemenko merencanakan penerbitan SUN dan SBSN di pasar seperti apa. Itu kan nanti kan kita diskusikan kebutuhannya berapa, kemampuan pasar mengabsorpsi seperti apa. Nah, tentu saja tadi sudah Bu Menteri Keuangan dan saya juga sudah jelaskan, kan kalau memang pasar tidak bisa mengabsorpsi semua, kan kita semuanya kan tidak ingin. Kemudian suku bunganya SBN melonjak tinggi, itu kan harus kita hindari. Nah,
Dengan demikian, disitulah kenapa tadi Perpu ini memungkinkan BI bisa ikut di dalam pasar perdana, sehingga kebutuhan pembiayaan terpenuhi, suku bunganya tidak terlalu tinggi. Lagi-lagi ini adalah dalam kondisi yang memang yang kita hadapi kondisi tidak normal. Nah, nanti kalau sudah kondisinya normal, ya kita akan kembali seperti Undang-Undang BI, bahwa BI tidak boleh membeli dari pasar perdana. Itu nanti kalau kondisinya sudah normal. Dalam kondisi tidak normal ini, seperti tadi kan, Bu Menteri, Pak Menko juga menyampaikan, kan kita harus mencegah suku bunga SBI-nya melonjak tinggi dan segala macam. Nah, ini yang sebetulnya yang tadi dimaksudkan. Barangkali teknisnya, detailnya, ini sabar ya kawan-kawan ya. Saya tahu kawan-kawan pingin detailnya berapa, jumlahnya, kapan, dan segala macam. Perpu baru keluar tadi malam, kita press statement, tunggu sabar. Nanti minggu depan kita bisa komunikasi. Wong sabar tuh subur ya, kata orang Jawa. Monggo, Bu Menteri. Iya, Pak Ferry, terima kasih. Emang teman-teman wartawan, ini kan kita sudah maraton ya selama hampir seminggu ini, kita terus-menerus size dan kita meneliti gimana ini perkembangan ini akan memukul atau mempengaruhi sektor-sektor masyarakat, terutama usaha kecil menengah yang tadi saya sampaikan, bagaimana pemerintah bisa memproteksi mereka supaya langkah-langkah di bidang kesehatan itu bisa dijalankan. Karena kalau seperti tadi langkah-langkah melakukan self-distancing, work from home, atau untuk melakukan isolasi terbatas, itu semuanya kemudian nggak akan bisa jalan kalau masyarakatnya tidak diberikan apa yang disebut jaminan sosial. Ini yang terjadi di India, seperti teman-teman wartawan pasti mengikuti, begitu diumumkan lockdown tanpa ada persiapan apa-apa, yang terjadi malah justru chaos dan kemudian berbagai persoalan yang justru complicated. Jadi kami ini selama seminggu ini terus bersama-sama dengan Kabinet, dengan Pak Menko, dengan Pak 4 Menko, kita terus mencoba melihat semua aspek. Dan kemudian muncul dalam bentuk Perpu ini. Ini adalah suatu langkah landasan hukum, ya, landasan hukum awal yang kita pakai untuk supaya Bapak Presiden bisa menginstruksikan langkah-langkah yang memang sifatnya adalah extraordinary. Supaya kita tetap bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan masyarakat dan ekonomi namun punya landasan hukum. Namun kita tahu bahwa Perpu ini nanti turunannya juga ada beberapa. Pertama, tadi pertanyaan Esa mengenai detail dari APBN 2020. Kami ini komunikasi sangat intensif dengan DPR. Karena ini pada akhirnya mengenai APBN itu DPR dengan pemerintah. Seperti diketahui 2020 sudah ada APBN 2020 yang diatur dengan undang-undang. Namun perubahan begitu sangat banyak. Jadi kita konsultasi dengan DPR ini bagaimana kita bisa menampung ini, tapi bisa dengan cara yang sangat cepat, namun tidak melanggar aturan perundangan dan juga fungsi DPR sebagai legislator yang memiliki hak budget. Ini yang proses politiknya kita juga coba terus-menerus mencoba melakukan komunikasi koordinasi, tidak hanya di antara pemerintah pusat dan daerah, namun juga dengan DPR. Bahkan kami juga berkomunikasi konsultasi dengan BPK. Karena ini kan bukan sesuatu pertama kali bahwa APBN mengalami perubahan seperti ini. Ada situasi-situasi di mana kondisi ekonomi terancam pernah terjadi tahun 2008. Kita belajar dari itu. Kita pernah belajar tahun 97-98. Jadi kami dengan 4 Menko, dengan KSSK, kita coba untuk meramu ini semua, untuk kemudian mewujudkannya dalam landasan hukum yang Bapak Presiden keluarkan dalam situasi extraordinary ini, untuk memberikan landasan bagi kita untuk melakukan langkah-langkah tadi penanganan di bidang kesehatan kemanusiaan, jaring pengaman, dan menyelamatkan ekonomi. Namun ini semuanya masih work in progress terus, tapi landasan hukum awalnya sudah dibuat. Sehingga kemudian nanti Pak Menko bisa mendesain tadi yang disampaikan, karena sektor ekonomi ini sekarang semuanya yang terpengaruh akan bervariasi. Jadi Pak Menko sekarang sedang mengkoordinasikan, kami nanti akan ikut dalam pembahasan mengenai bagaimana nih kita melihat seluruh sektor ekonomi. Yang mana diselamatkan dalam bentuk apa. Ini kan masih harus dibuat.
sektor jasa seperti apa, sektor produksi seperti apa, dan kemudian sektor-sektor yang perlu mendapatkan penanganan di pusat dan daerah. Kemudian instrumennya apa? Apakah instrumennya semuanya dalam bentuk pajak, tadi PPh pasal 21, apakah PPh pasal 22 import, pasal 25, apakah dengan PPN yang direstitusi atau ditanggung pemerintah, kami akan terus bersama Pak Menko merumuskan itu. Dan kita juga lihat untuk social safety net kami dengan Menko PMK, dengan Menteri Sosial, tadi ditanyakan mengenai BLT. Jumlah yang diekspansi, karena sekarang yang muncul kan kalau terjadi orang-orang bekerja dari rumah, dan kemudian terjadi bahwa orang tidak dibolehkan atau dalam hal ini dilarang untuk berkumpul, maka sektor informal itu yang terkena paling dalam. Maka caranya untuk mencapai mereka supaya mendapatkan dukungan seperti apa? Kemarin pembahasan antara gubernur DKI dengan gubernur-gubernur di Pulau Jawa, bagaimana supaya menjaga orang yang sudah di Jakarta tidak pulang, namun mereka mendapatkan jaminan kehidupan. Karena kalau tidak mereka pulang kampung. Kalau pulang kampung, COVID-nya makin tersebar. Jadi ini masalah kesehatan, kemanusiaan, ekonominya itu bertalian sangat erat. Dan kita berkejaran dengan waktu. Maka tadi ya Elsa, saya memahami bahwa kamu kepengen sekali dapat segera kepastian. Belanja ini yang kita sampaikan masih gelondongan. Coba lihat tadi, 75 triliun untuk kesehatan, yang sudah masuk jelas untuk gugus tugas kita sampaikan ini sampai hari ini, baru usulannya 3,1 triliun. Namun kita tahu sudah banyak pembelian APD yang secara emergensi yang ini belum masuk. Dan nanti akan lihat ini. Upgrade dari Wisma Atlet kemarin itu dilakukan penalangan dulu oleh BUMN. Kita nanti harus melalui procurement ini juga kita lihat. Upgrade 132 rumah sakit dilakukan oleh berbagai sumber. Jadi kami akan melakukan gelondongan itu ditaruh dulu, nanti kita tata kelolanya diatur. Berapa yang betul-betul nanti untuk membangun rumah sakit. Dan kita bahkan koordinasi sama Menteri PU, karena Menteri PU itu sekarang melakukan realokasi anggarannya untuk bangun rumah sakit. Sehingga ini masuk di dalam yang 75 atau menggunakan dananya PU yang existing. Itu nanti kan harus diatur oleh kita semua. Yang APD serta reagen ini, apakah menggunakan dananya Kemenkes yang ada atau kita masukkan yang 75? Ini yang harus kita atur. Apakah yang mengeluarkan nanti BNPB atau Kementerian Kesehatan? Apakah ini dibelanjakan oleh rumah sakit daerah atau rumah sakit pusat? Sehingga melalui APBD atau APBN. Jadi saya ingin menyampaikan pada Elsa dan yang lain, tolong sabar. Namun kami supaya menenangkan orang-orang di lapangan, mereka bisa kerja, jangan sampai, oh saya nggak punya anggarannya, nggak ada otorisasi, ini nggak akan dijamin. Akhirnya orang nggak bergerak, karena nggak bergerak, virusnya yang bergerak. Nah ini kan kita sekarang kejar-kejaran sama virus. Oleh karena itu, memang belum semuanya sempurna. Namanya kegentingan memaksa. Kalau situasi normal, kita bikin perpunya mungkin 2 bulan, pakai naskah akademis, pakai kita kemudian melakukan konsultasi dengan masyarakat, kita bicara dengan para pakar. Itu kalau kondisi normal, namanya juga kondisi kegentingan yang memaksa. Termasuk tadi social safety net yang 110 triliun, ini kami juga masih dalam, itu tidak berarti bahwa uangnya langsung keluar, namun kami memberikan signal bahwa kami menyediakan loh anggarannya itu, sehingga nanti kalau seperti di DKI ini sekarang baru 1,1 juta yang ditanggung oleh pemerintah daerah dalam bentuk bansos. Namun sekarang Gojek, para penjaga toko di mal-mal yang malnya tutup, mereka membutuhkan. Kita sedang mendiskusikan dengan Pak Menko PMK dan Menko Perekonomian. Apakah mereka ditanggungnya dalam kartu prakerja, ataukah mereka mendapatkan dalam bentuk PMK Bansos? Ini kan kita akan lihat identifikasinya Pak Gubernur Anies mengatakan data mengenai 3,7 di luar yang 1,1 itu masih harus dicari. Karena mereka itu sektor informal. Nah jadi mekanismenya antara Pak Menko PMK dengan Menko Perekonomian dan Gubernur DKI atau Gubernur Jabodetabek dengan Bupati Wali Kota itu sedang dilakukan perumusan sehingga nanti data 110 triliun untuk social safety net akan dipakainya seperti apa. Yang sekarang masih sudah punya kita seperti PKH
dan kemudian kartu sembako, dan orang-orang yang listriknya 450 itu kita sudah punya, itu karena by name, by address. Maka itu yang di scale up, tapi itu tidak mencakup seluruh yang tadi kelompok informal yang ini kita beda sekali karena di Indonesia itu kan data mengenai itu belum lengkap. Tidak sama dengan negara lain di mana NIK-nya sudah mengetahui berapa yang selama ini penganggur dan yang lain-lain. Ini pun kami masih bekerja sama, Pak Menko Perekonomian itu mengkoordinasi dengan BPJS Tenaga Kerja. Sehingga yang kena PKH di sektor formal ditampungnya di BPJS Tenaga Kerja, yang informal kita wadahi dengan yang kartu prakerja dan kemungkinan dengan kartu sembako. Nah ini yang menyebabkan kami memang memberikannya masih dalam bentuk gelondongan. Namun aspirasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, Bapak Presiden menyampaikan berkali-kali, fokus kita ke masyarakat kecil. Namun untuk merich atau menjangkau mereka, ada yang sudah ada datanya, ada yang belum. Maka kita kemudian bagaimana masyarakat kecil itu kita bisa bantu melalui cara yang memang bertanggung jawab. Tapi dananya kita sediakan dulu. Ini sekarang nanti Pak Menko dengan menteri-menteri sosial, menteri-menteri yang lain akan kemudian mengejar ke situnya. Sehingga saya belum bisa menjawab, Esa, yang kami lakukan kemarin untuk mengestimasi defisit adalah pertama assessment forward look mengenai posibilitas kemungkinan penerimaan itu turun. Sudah pasti turun, karena tadi memberikan relaksasi, perusahaan-perusahaan sekarang volumenya turun, sehingga kita sudah tahu bahwa penerimaan pasti akan turun. Dan di sisi lain kita ingin memberikan kepastian tambahan belanja tadi yang Bapak Presiden telah menyampaikan 405. Namun dari APBN yang existing, APBN 2020 yang awal, itu juga pasti akan terjadi perubahan banyak, karena orang tidak lagi melakukan apa yang dinamakan perjalanan dinas, nggak ada lagi pertemuan-pertemuan. Jadi kita masih juga menyisir dari APBN yang asli berapa yang akan tidak dibelanjakan. Sehingga nanti postur lengkapnya memang akan diatur melalui peraturan Presiden yang lebih rendah dari Perpu, namun itu menggambarkan tadi keinginan, kelengkapan kita untuk bisa memberikan kesiapan pada semua pihak untuk melaksanakan langkah-langkah pengamanan akibat adanya COVID ini. Tadi saya sampaikan di dalam Perpu, maka di dalam Perpu ada kalimat memberikan kewenangan pada pemerintah untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia dananya atau melebihi pagunya, dan nanti kita pertanggungjawabkan. Inilah yang menyebabkan kemungkinan kalau kita mengatakan estimasi defisitnya apakah di 5%, di atas 5% atau di bawah, kita masih terus melakukan kajian dan penelitian terhadap APBN itu. Kita berharap sih tidak sampai di atas 5%, karena kalau kita lihat penyerapan anggaran dari semua KL dan daerah itu drop. Karena memang mereka nggak bisa melakukan. Sekarang semua fokus adalah dalam bentuk bansos. Bansos itu yang pasti bisa keluar. Karena kita transfer tadi, cash transfer atau sembako, BNPT, yang tadi disampaikan Pak Gub akan dibantu dengan digital. Itu yang paling bisa dilakukan. Tapi sekarang semua lembaga negara tiba-tiba nggak bekerja secara fisik. Sehingga seluruh belanja-belanja termasuk, kemarin baru saya mendapatkan informasi dari Menteri ESDM, sekarang ini konsumsi BBM menurun tajam. Berarti subsidi kita untuk BBM pasti turun. Udah harga minyaknya turun, namun juga konsumsinya turun. Karena semua orang, semua pabrik-pabrik, kantor-kantor tidak menggunakan lagi. Nah, listrik, BBM ini kan dinamis, nanti kita harus akan hitung lagi. Jadi poin saya ingin menegaskan sekali lagi, ini adalah kegentingan. Namun kami berusaha semaksimal mungkin menangkap semua aspirasi dari DPR, dari BPK, kehati-hatiannya, dan dari pemerintah pusat dan daerah, untuk kemudian kita tuangkan dalam Perpu yang memberi landasan hukum awal. Nanti dari sisi rincian belanjanya kita akan terus work out. Tapi gelondongannya sudah diberikan. Untuk pertanyaan mengenai recovery bond, saya berterima kasih Pak Gub sudah menjelaskan tadi. Pokoknya yang hubungan kami dengan BI,
itu kita membuka pintunya. Kita berharap nanti pintunya nggak dipakai, itu alhamdulillah. Tapi kalau harus dipakai untuk masuk ke pintu itu, kita bikin rambu-rambu yang prudent untuk bank sentral dan untuk keuangan negara. Ini yang kita sekarang rumuskan, karena Perpu kemarin kita betul-betul hanya memasukkan ini kalau sampai terjadi seperti ini mungkin nggak ya. Kalau ini mungkin terjadi, no one knows. Hari ini kalau teman-teman wartawan mau nanya seluruh presiden di seluruh dunia, ada nggak yang punya jawaban COVID ini akan selesai 3 bulan lagi? Nggak ada. Nggak ada yang tahu apakah ini 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, atau 12 bulan. Jadi yang kita lakukan dengan KSSK, Pak Gub sama saya, ini kalau sampai kondisinya betul-betul kita perlu pintu ini dibuka, pintunya perlu dikunci atau dibuka nih. Kami berdua menyampaikan perlu dibuka, tapi nanti rambu-rambunya diatur secara prudent. Sehingga tadi Bank Sentral dan Keuangan Negara itu kepentingannya adalah sama. Pertama, kita bersama-sama menjaga confidence. Jadi nggak ada menang kalah di sini. Kita tuh sama-sama. Apapun yang terjadi di Bank Sentral juga akan terefleksikan di Keuangan Negara. Yang terjadi di Keuangan Negara akan terefleksikan di Bank Sentral. Masalah forex, masalah surat berharga, yield-nya, defisit, pembiayaannya itu terefleksikan. Jadi kami berdua itu tahu betul bahwa ini bukan masalah saya yang menang, saya yang kalah, saya yang dikorbankan. Enggak ada itu. Kita bersama-sama sekarang mikirin pintunya dibuka, tapi kita jaga berdua. Makanya kita nanti akan menggunakan parameter pertama, apa yang disebut dengan kondisi pasar, yang tadi Pak Ferry sudah sampaikan. Behavior dari yield-nya, absorpsinya, dan kita anggap ini adalah rasional atau tidak rasional, itu semua nanti kita akan definisikan. Sehingga pada saat kapan BI akan masuk, itu pasti tidak first resort. Tapi ini adalah backup plan supaya market bisa bekerja secara rasional dan sedapat mungkin normal. Jadi kita tidak mengakomodasi market yang lagi panik dan irasional. Tapi bahkan kita pengen, Pak Ferry dan saya itu, meng-guide atau memberikan kepemimpinan kepada market, kondisi kita tuh kayak gini loh. Jadi Anda semuanya juga behave secara rasional. Memang saya tahu resiko naik. Kita juga bukannya tidak mendinai resiko naik. Tapi resiko itu tetap bisa dijaga secara akurat. Sehingga kita berdua kemudian memberi signal, ayo kita sama-sama ini kalau kondisi keuangan negara seperti ini, pembiayaan akan nambah, bagaimana market mengabsorb. Kalau seandainya market appetite maupun risikonya tidak bisa mengabsorb, baru BI step in. Maka ini definisi mengenai last resort yang berhubungan dengan dampak inflatoran, kondisi market, nanti kita definisikan bersama dengan Bank Indonesia. Poin saya ingin menyampaikan pada teman-teman wartawan, meskipun kita membuat klausul bahwa BI bisa masuk di pasar perdana, itu adalah klausul yang kita akan gunakan secara ekstrim hati-hati, sangat hati-hati, secara sangat prudent, sehingga seluruh confidence terhadap makro yang merupakan salah satu kekuatan dari ekonomi Indonesia selama ini adalah makro prudensial, tetap kita jaga. Confidence terhadap keuangan negara, terhadap sektor moneter, terhadap sektor keuangan, kita tetap jaga. Meskipun kita sedang dalam pertempuran yang luar biasa berat dari COVID ini. Untuk recovery bond, kita juga akan lakukan. Nanti dengan Pak Menko, Menteri BUMN, kita akan lihat. Yang penting kemarin Pak Menko menyampaikan, Ibu, ini kondisi ekonomi akan sangat memburuk. Sektor-sektor usaha membutuhkan dukungan. Dan dukungan itu bisa relaksasi, bisa dalam bentuk tadi penundaan. Dan itu kemudian pasti berpengaruh kepada lembaga-lembaga keuangan yang tadi Pak Wimbo sudah sampaikan. Jadi kita lihat domino efeknya itu yang mungkin terjadi, dan kita kemudian membuat tadi backup plan-nya 150 triliun kita sediakan dulu. Kalau ditanya sekarang hari ini berapa 1 triliun untuk ini, belum ada. Kita ini sedang sekarang membahas dengan Pak Menko, dengan Pak Wimbo, dengan Menteri BUMN, dengan Gubernur BI, ini gimana caranya ini supaya
kita memberikan confidence kepada dunia usaha dan masyarakat dan lembaga keuangan. Ini kan sekarang ini selain COVID yang merebak ya, yang menular, yang penularan kedua yang kita coba untuk prevent itu penularan kepanikan. Itu yang kita mau cegah. Kalau COVID-nya saja sudah membuat kita semuanya sangat harus menanganinya secara serius. Jangan sampai ditambah dengan tambahan penularan kepanikan. Ini yang Pak Menko Perekonomian, Pak Menko yang lain, 3 Menko yang lain, dengan BI, Pak Wimbo, dan LPS, kita tuh coba untuk tidak ada tambahan masalah di atas COVID, karena COVID-nya sendiri saja sudah bermasalah. Jadi masalah kepanikan, masalah tadi behavior yang volatile, itu coba kita redam melalui langkah-langkah ini. Jadi seperti tadi pertanyaan Tabita, airline, kita nanti lihat saja seluruhnya kepada Pak Menko untuk melihat industri mana yang memang harus, jangan lupa tadi yang disampaikan oleh Pak Wimbo penting. Dan saya Pak Gubernur, Pak Halim, Pak Wimbo menggarisbawahi, kita tidak ingin moral hazard terjadi. Itu juga disampaikan oleh BPK, ini disampaikan oleh DPR. Artinya kita sekarang mengidentifikasi industri ini memang sudah sakit sebelum ada COVID atau enggak. Jadi jangan sampai sekarang semuanya mendompleng sakit gara-gara COVID yang kemudian perlu ditolong. Kalau memang dari sononya sudah sakit, ya sudahlah, dia sudah sakit duluan gitu. Sama seperti COVID, kalau orangnya tidak sehat, dikenain COVID, dia bisa meninggal. Korporasi industri juga sama, kalau dia memang dari sononya sudah sakit, kena COVID, ya meninggal juga barangkali. Kalau memang dia harus korporasinya meninggal, ya meninggal. Jangan sampai ini membebani fokus kita untuk menyelamatkan ekonomi. Nah, makanya nanti kami ini sekarang habis konferensi pers ini, kami harus betul-betul kerja lagi nih, putar lagi untuk tadi menyelesaikan tadi dengan BI, membuat MOU-nya dengan Pak Wimbo, kita membuat berbagai rambu-rambu, kami dengan Menko Perekonomian membuat seluruh dampak ekonominya, kami dengan Menko PMK untuk masalah tadi bantuan sosialnya, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi ini around the clock kami masih akan kerja, bukannya habis perpu terus kita liburan, enggak gitu. Bahkan kerjanya baru mulai nih. Gitu. Tapi paling tidak kita sekarang punya landasan hukum. Jadi mungkin itu dulu untuk skenario lembaga internasional. Tadi saya sudah sampaikan di dalam perpu. Kita dalam financing defisit yang tambah, banyak layer alternatif. Jadi nggak ujung-ujung sekarang saya minta Pak Ferry, saya perlu 400 triliun, tolong cetakin duit. Nggak kayak gitu. Pertama, tadi saya punya SAL, sisa anggaran lebih kita. Itu masih ada 60 triliun kalau nggak salah posisi terakhir. Saya masih punya banyak dana-dana abadi yang selama ini dikumpulkan. Kita masih punya dana-dana di BLU. Jadi layernya tuh banyak banget, namun karena kita tidak tahu ini akan seberapa lama dan seberapa dalam kemungkinan COVID, kita membuka tadi termasuk dari lembaga-lembaga internasional yang sekarang Bank Dunia mengumumkan 160 billion untuk tambahan kepada semua negara yang sekarang harus menghadapi COVID. ADB mengumumkan emergency funding yang bisa diakses oleh negara anggota termasuk kita. AIIB yang biasanya dia hanya membiayai proyek, sekarang dia mau ikut membiayai program karena kebutuhannya di program. Jadi lembaga-lembaga internasional juga adjust karena memang itu yang diminta oleh leaders G20. Di dalam pertemuan G20 leaders diminta kepada lembaga-lembaga internasional itu untuk step up, untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk membantu. Jangan lupa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur itu penting banget. Capital flight. Semua lembaga negara berkembang dan emerging sekarang menghadapi capital flight dan kekeringan likuiditas dolar. Makanya kan tadi saya sampaikan, Federalism itu sampai mengumumkan extraordinary step untuk memberikan swap langsung kepada lebih dari 160 negara. Karena sekarang ini yang terjadi ya tadi extraordinary. Jadi kami akan menggunakan semua sumber, tapi sumbernya yang paling prudent dulu kita pakai. Baru kepada sumber-sumber lain kalau memang itu dibutuhkan.
defisitnya bisa dikonten dan ini masalahnya bisa segera, maka kondisi ekonomi dan tantangan sektor keuangannya menjadi lebih rendah. Skenario 3% memang dibuka 3% tanpa memberikan cap. Karena itu tadi ketidakpastiannya. Tapi kami estimasinya masih ada di kisaran antara 4-5% untuk tahun ini. Jangan lupa ini sudah tinggal kurang dari berapa? 8 bulan kan 2020 ini. Jadi kemampuan mengabsorb 8 bulan ini juga pasti sangat terbatas. Jadi ini akan menentukan defisitnya nggak akan lari kemana-mana terlalu jauh. Namun defisit bisa berasal dari tadi penerimaan negara yang turun, juga dari belanja-belanja tambahan yang sudah diminta kepada Bapak Presiden untuk melakukan tadi bantuan sosial dan terutama untuk kesehatan dan menolong usaha kecil menengah. Jadi itu yang kita sekarang wadahi. Hanya kita Bapak Presiden menginstruksikan ini tidak boleh lebih dari 3 tahun di atas 3% itu. Jadi kita juga akan mengawal secara hati-hati dalam 3 tahun. Jangan lupa tadi, selain belanja yang naik, penerimaan turun, kita juga menurunkan tarif pajak. Di dalam Omnibus Law bahkan kita turun sampai ke 20%. Yang sekarang kita angkat di dalam Perpu. Artinya ini ada penerimaan yang turun karena tarifnya turun memang, tapi juga ini tujuannya supaya perusahaan bisa tumbuh lagi karena beban pajaknya mereka kurang. Namun juga belanja-belanja yang naik. Jadi 3% ini tidak di cap, tapi kita mungkin confidence tidak mungkin tidak akan lebih dari 5% untuk tahun ini dan seterusnya akan makin menurun sehingga pada tahun 2023 itu akan kembali pada defisit normal yaitu 3%. Ini skenario ini tentu kalau tidak terjadi krisis keuangan. Makanya ini kita mati-matian itu sekarang itu memprevent. Karena kalau sampai terjadi krisis keuangan itu yang akan mengubah semua perhitungan. Makanya kami BI